Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Febriansyah dengan NIM 11950115094. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atau yang disingkat dengan UIN-Suska Riau. Di sini saya ingin menjelaskan tentang metode ataupun fungsi pada Java. Metode ataupun fungsi pada Java ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu metode void dan juga yang kedua yaitu metode return. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Baiklah, melanjutkan penjelasan saya dari video yang sebelumnya. Saya sudah berbicara bahwa metode itu terbagi menjadi dua, yaitu metode void dan juga metode return. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode void dan juga metode return menggunakan sebuah aplikasi Java, yaitu IntelliJ IDEA. Ini saya menggunakan ini agar lebih jelas dan juga langsung membuat contoh dari aplikasi tersebut. Pertama, kita membuat new class dari Java tersebut. Di sini kita akan membuat namanya tugas 1. Nah, jangan lupa kita create PSVM tab. Nah, ini sebuah metode juga sebenarnya, ini metode void, tapi ini bersifat public. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah program dengan menggunakan scanner. Jadi di sini saya akan import Java util scanner, util bintang. Lalu di sini saya akan membuat scannernya, scanner input sama dengan new scanner system in. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan apa sih perbedaan antara metode void dan metode main, ada lebih baiknya jika kita mengetahui dulu apa sih pengertian metode tersebut, gitu kan? Jadi, metode adalah sebuah blok program terpisah yang digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Metode adalah blok program terpisah yang digunakan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Nah, dalam metode ataupun fungsi ini sebenarnya berasal dari matematika, di mana kita sudah mempelajarinya di SMP dan juga di SMA. Nah, pada pembelajaran SMP SMA itu kan kita belajar F dalam kurung X sama dengan, lalu di sini tulis rumusnya oleh kita. Nah, F di sini merupakan fungsi ataupun metode pada Java. Nah, di sini konsep dari pembuatan metode ataupun fungsi pada Java ini mirip sekali dengan konsep pembuatan fungsi di matematika. Baiklah, kita masuk ke fungsi yang pertama ataupun metode yang pertama. Kita akan buat di tempat terpisah dari public static void main ini, kita akan buat di package public class-nya. Nah, pertama kita akan membahas tentang method void. Fungsi ataupun method void, fungsi void. Nah, dalam bahasa Inggris, void itu berarti hampa. Nah, ini jelas bahwa void ini adalah sebuah program ataupun fungsi tanpa kembalian. Yang dimaksud di sini tanpa kembalian yaitu void ini hanya melakukan sebuah kegiatan saja tanpa adanya perhitungan. Nah, jadi
void ini contohnya pada perintah print. Nah, itu kawan-kawan. Jadi pada fungsi void ini dia itu bersifat hampa ataupun artinya adalah hampa, dan dia itu adalah sebuah program atau fungsi tanpa adanya kembalian. Void ini hanya melakukan sebuah kegiatan saja. Dia hanya melakukan sebuah kegiatan, contohnya pada kegiatan print. Nah, di sini langsung saja saya ingin memberikan contoh. Langsung pada contoh fungsi void. Di sini kita akan menggunakan privat. Sebenarnya penggunaan privat dan publik ini sama saja, perbedaannya hanya pada yang kalau kita ingin mendalami lebih dalam lagi itu pada OOP. Privat, static, void. Nah, di sini kita harus tulis void. Lalu, jadi di sini saya ingin membuat sebuah program menggambar ataupun membentuk sebuah persegi panjang yang terbentuk dari kumpulan-kumpulan bintang. Jadi di sini saya akan buat gambar. Nah, ataupun di sini saya akan membuat fungsi void biar lebih jelas. Nah, berarti jika saya ingin membuat persegi panjang, saya harus menggunakan panjang, integer panjang, dan juga integer lebar. Nah, untuk membuat sebuah program memunculkan persegi panjang ataupun gambar persegi panjang itu kita harus menggunakan perulangan. Di sini kita akan menggunakan for integer i sama dengan 0, i kecil dari lebar, dan i plus plus. Lalu for lagi, for integer j sama dengan 0, j kecil dari panjang, dan j plus plus. Nah, seperti saya bilang tadi, kita akan membuatnya menggunakan bintang. Jadi di sini kita akan membentuknya bintang. Printnya ini berbentuk bintang, dan di sini enter. Sort enter. Nah, di sini sebenarnya codingan kita sudah benar, kawan-kawan. Tengok di sini kan sudah kuning benar. Tapi jika ini di run, ini tidak akan muncul apapun. Kita coba run. Nah, di sini tidak ada yang muncul sama sekali. Dimana proses run ini tidak ada yang muncul. Nah, kenapa? Karena pada public static void main stringnya ini kita tidak menuliskan apapun. Jadi, bagaimana sih cara kita membuat ininya program ataupun fungsi ini keluar? Nah, di sini kan tadi saya sudah mengatakan bahwa saya menggunakan scanner. Jadi di sini sebelum membuat sebuah persegi panjang, saya ingin panjang dan lebarnya tersebut sesuai dengan kemauan user. Nah, jadi di sini saya ingin membuat dulu sort panjang. Berarti kita menggunakan integer panjang sama dengan input next integer. Lalu sort lebar integer lebar sama dengan input next in. Nah, di sini kan berarti nanti panjang dan lebarnya itu sesuai dengan kemauan user ataupun akan diinputkan pada outputnya nanti. Lalu, bagaimana sih kita menggunakan fungsi ataupun metode yang di sini? Nah, ini sangat mudah sekali. Kita hanya akan menuliskan ini. Nah, di sini kan jadi kita menuliskan fungsi void. Jadi di sini fungsi void buka kurung. Lalu karena panjang dan lebarnya tadi kita sesuai dengan keinginan user, jadi di sini kita menuliskan variabel dari panjang dan juga variabel dari lebarnya. Di sini kita buat panjang, koma, lebar. Nah, lalu coba kita run. Nah,
kawan-kawan semua pasti mengetahui mengapa ini penulisan ini di bawah. Ini dikarenakan ada print line atau ln di sini. Nah, ini kita hapus sehingga pembuatannya itu akan di samping. Nah, ini juga berlaku untuk yang bintang ini. Sebelum saya nanti mengatakan, nah di bintang ini kita menggunakan print saja, karena nanti kalau misalnya kita menggunakan print line ini bintangnya akan menyusun ke bawah dan tidak jadi persegi panjang. Nah, ini akan kita run ulang and rerun. Nah, panjangnya kita contohkan 6, lebarnya 4. Nah, di sini sudah jelas kawan-kawan. Nah, di sini sudah kita munculkan ataupun sebuah kegiatan, yaitu pembuatan persegi panjang dengan menggunakan fungsi void. Nah, langsung saja untuk fungsi yang kedua, yaitu fungsi return. Nah, apakah fungsi return itu? Fungsi return adalah fungsi dengan kembalian, sehingga nilainya akan di return kembali. Nah, pada fungsi return ini adalah fungsi dengan kembalian. Fungsi return ini sendiri biasanya dipakai untuk sistem perhitungan. Dan tipe data yang digunakan biasanya integer ataupun float ataupun double. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung saja membuat sebuah contoh dari fungsi return. Jadi di sini tadi kita sudah membuat persegi panjang. Nah, untuk lebih mudah untuk membuat fungsi returnnya itu kita akan membuat luas, panjang dan lebar. Berarti kita akan menggunakan fungsi yang dimana akan mengeluarkan luas dari persegi panjang tersebut. Jadi di sini privat sama seperti tadi, static. Nah, perbedaannya di sini. Jadi kita terserah menggunakan tipe data apa, boleh integer, float ataupun double seperti saya bilang tadi. Di sini kita buat variabelnya luas, lalu menggunakan integer panjang, integer lebar. Nah, lalu di sini kita buat integer hasil ataupun rumus sama dengan panjang dikali lebar. Lalu disinilah perbedaannya. Jika pada fungsi void itu tidak ada yang namanya return di bawahnya, itu hanya shout atau perintah print. Nah, kalau pada fungsi return ini ada, yaitu return sesuai dengan yang tadi, yaitu hasil. Nah, ini kan, di sini kan sudah kuning. Tandanya coding kita sudah benar. Tapi kita akan memunculkan di sini. Nah, untuk memunculkan di sini apakah sama seperti yang di atas? Nah, coba kita coba dulu. Berarti luas dalam kurung panjang, lebar. Nah, kita coba untuk run. Panjangnya 6, lebarnya 4. Nah, ternyata untuk run ataupun untuk printnya sendiri berbeda dengan cara ngeprint void. Nah, ini kalau sudah terbukti, jadi sudah kita print dengan cara print void, ternyata berbeda. Jadi untuk pada fungsi return ini, kita untuk printnya itu menggunakan shout, lalu luas ataupun apa yang akan kita cari, tambahkan, baru yang tadi luas, panjang, lebar. Nah,
Kalau di sini baru bisa kita coba 64. Nah, di sini 24. Kita dapat mengatakan 6 kali 4 24. Nah, benar. Jadi, itulah perbedaan antara fungsi void dan juga fungsi return. Jadi, kalau fungsi return sendiri, dia akan ada kembalian ataupun nilai yang muncul kembali. Sedangkan pada fungsi void tersebut hanya melakukan sebuah kegiatan. Contohnya ini tadi membuat sebuah persegi panjang, hanya itu saja. Nah, pasti kawan-kawan juga bertanya kan, mengapa sih kita harus menggunakan fungsi atau metode? Padahal kita bisa melakukannya pada public certified main ini, di atas ini, ya kan? Nah, ini keunggulan dari metode ini sendiri ada pada ketika kita ingin mengubah satu rumus, misalkan luas kita rubah dengan jadi kita tidak harus merubah satu persatu di dalam codingan kita yang banyak. Nah, jadi rumusnya itu hanya perlu dirubah di sini saja. Tidak perlu dirubah satu persatu di sini, tidak perlu. Nah, itulah keunggulan dari metode ataupun fungsi tersebut. Nah, sampai di sini video saya ataupun penjelasan saya tentang metode ataupun void ataupun fungsi. Di mana saya memberi kesimpulan bahwa metode adalah program yang terpisah yang digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu, sedangkan metode ini terbagi menjadi dua, yaitu metode fungsi return dan fungsi void, di mana return itu dengan kembalian yang biasanya menggunakan sistem perhitungan ataupun akan mengeluarkan nilai kembali, sedangkan pada void itu adalah hampa ataupun sebuah program tanpa adanya kembalian dan melakukan kegiatan saja, contohnya pada kegiatan print. Baiklah, itu tadi penjelasan saya tentang fungsi ataupun metode. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan juga video-video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.